Anissa pergi dan menghilang dari hotel tempat Ray menginap. Ray mulai melepas belah penyangga payudara Nisa ke bawah hingga keluarlah kedua payudaranya Nisa yang membuat Ray terpana dan menelan ludahnya. Ray melihat kedua payudara Nisa yang cukup besar dihiasi puting susunya yang sebesar ujung kelingking berwarna coklat kemerahan. Ray mulai meremas payudara kiri dan kanan Nisa lalu sesekali memelintir puting susunya yang membuat Nisa semakin meruntah. Tak lupa Ray mulai mendekatkan wajahnya ke arah payudara kanan Nisa dan memasukkannya ke dalam mulut dan menyedot puting susu Nisa secara bergantian kiri dan kanan, sambil tangan kanannya meremas payudara kiri Nisa dan tangan kirinya meremas payudara kanan Nisa, yang membuat Nisa menahan rasa nikmat yang ia terima dari perlakuan Ray. Tak terasa waktu jam menunjukkan jam 22:50. Nisa merasakan ada sesuatu yang menjalar di dalam tubuhnya yang ingin keluar. Tak lama Nisa mengerang keras dan sampai di puncak klimaksnya. Dengan suara keras diiringi dengan jepitan liang surgawi dan cairan klimaks Nisa ke kemaluan Ray membuat Ray semakin bersemangat untuk melanjutkan aksinya memaju mundurkan kemaluannya di dalam liang surgawi Nisa. Tak bisa diungkiri Nisa merasakan nikmat saat mendapatkan proses klimaksnya yang pertama kali. Tapi setelah dia sadar bahwa dia sedang diperkosa, dia kembali memaki Ray. Bajingan, umpat Nisa tak kala Ray melanjutkan aksinya memaju mundurkan kemaluannya di dalam liang surgawi Nisa. Pukul 23 Ray masih melanjutkan aksinya membuat Nisa hampir kehabisan nafasnya karena lelah dengan serangan dari kemaluan Ray. Tidak ada tanda-tanda bahwa Ray akan segera mencapai klimaksnya. Justru Nisa kembali mengerang keras untuk kedua kalinya untuk mencapai klimaksnya yang membuat liang surgawinya tambah basah. Selang 5 menit kemudian Ray mulai merasakan sesuatu yang ingin tumpah dari kemaluannya. Ray hampir di penghujung puncaknya. Tak lama Nisa pun menyusul dengan liang surgawi Nisa yang mulai menyedot kemaluan Ray yang secara intens memaju mundurkan kemaluannya di dalam liang surgawi Nisa. Sampai Nisa klimaks untuk kesekian kalinya dan membanjiri liang surgawinya yang disusul oleh Ray yang juga sampai di ujung kenikmatan pertamanya dan menyemburkan spermanya di dalam liang surgawi Nisa. Yang membuat Nisa merasa panas dan penuh di liang surgawinya bercampur nikmat yang tidak bisa dilukiskan. Ini adalah pengalaman pertama bagi mereka berdua yang tidak pernah bisa mereka lukiskan dengan kata-kata. Nisa yang sudah mencapai klimaksnya berkali-kali merasa lelah dengan kejadian itu dan tertidur dengan tubuh setengah telanjang yang masih mengenakan jilbab dan gamis yang terangkat sampai di atas payudaranya. Dengan wajah lelah dan air mata yang membasahi pipinya dia tertidur. Ray yang melihat itu merasa iba dan menyelimuti tubuh setengah telanjang Nisa. Sambil memperhatikan wajah Nisa, Ray untuk pertama kalinya jatuh cinta dengan wanita. Ray tidak percaya yang telah ia perbuat dengan wanita itu. Dia sangat menyesal karena telah merenggut kesuciannya. Ray berjanji di dalam hatinya untuk menjadikan wanita itu sebagai wanitanya dan menjaganya. Dan siapapun yang berani membahayakannya akan dia berikan pelajaran yang tidak akan pernah bisa dia lupakan. Waktu menunjukkan jam 23:15. Ray membuka ponsel yang ia lempar, ternyata masih bisa dihidupkan. Dan ada pesan singkat dari Rio bahwa ia sedang menggali informasi lebih lanjut di ruangan atas hotel nomor. Ray yang melihat pesan itu ingin segera menyusul Rio ke lantai atas hotel. Tapi sebelum pergi dia mencari kertas dan pulpen di laci meja di dekat tempat tidur. Ia menulis pesan di atasnya karena tidak ingin membangunkan wanita itu. Tunggu di sini dan jangan kemana-mana, aku akan kembali sebentar lagi. Pesan singkat itu dia taruh di atas meja di samping dompet kulitnya karena dia hanya pergi sebentar dan akan menjemput wanita itu nanti. Dia pun berlalu pergi meninggalkan Anissa sendirian di dalam kamarnya untuk menemui Ray. Saat Ray sampai di ruangan yang ditunjukkan Rio dan masuk, dia menjumpai Rio sedang menghajar seorang lelaki hingga babak belur. Ray, bagaimana, sudah dapatkan informasinya? Rio, sudah. Ray, siapa pelakunya? Rio agak ragu untuk menyampaikannya. Rio, Vira. Dengan tidak enak hati menyampaikannya. Ray, penyihir itu dengan geram. Ray, kau ingat tadi malam? Ada seorang wanita berjilbab dengan baju gamis panjang yang menutupi seluruh tubuhnya datang bersama perempuan parubaya. Rio, ya aku ingat. Ray, cari tahu apa ada hubungannya penyihir itu dengan mereka. Rio, baik. Di dalam kamar saat jam menunjukkan jam 23:20, Nisa mulai sadar dari tidurnya dengan kepalanya yang masih berat. Dia tidak percaya apa yang sedang dia alami. Dan mengutuk laki-laki itu sambil menangis.
Sambil merapikan pakaiannya yang sudah acak-acakan dan memakai kembali pakaian dalam dan celananya, dia pun mencari tasnya dan mengambil ponselnya dan memesan taksi online untuk pulang. Dan dia baru sadar ia tidak membawa uang sama sekali. Karena dia pergi dengan Tante Linde yang seharusnya membayar biaya taksinya sudah kabur entah kemana. Sekilas dia melihat dompet kulit pria itu. Dia pikir tidak apa seandainya dia mengambil secukupnya dari dompet itu. Dan ia pun mengambil uang 100 Rp dan Anissa langsung pergi keluar untuk meninggalkan hotel itu. Dan di sana taksinya sudah menunggunya. Dia pun masuk dan mengarahkan sang sopir untuk pergi ke rumah Tante Linde. "Nisa, Pak pergi ke alamat ini ya." Sopir taksi. "Siap Mbak." Mobil pun melaju melewati gedung-gedung yang tinggi di malam hari yang hening. Saat waktu menunjukkan jam 23:30 Ray kembali ke kamarnya. Saat dia membuka pintu dan menyusuri ruangan, dia tidak menemukan wanita itu. Ray melihat dompetnya yang terbuka. Dia pun kesal bukan karena uangnya yang diambil, tapi karena mengira wanita itu sama seperti wanita lain yang hanya memikirkan uang. Saat Ray mengambil dompetnya, dia tertegun dari uang 2 JT di dompetnya yang wanita itu ambil cuma 100 Rp. Dia pun menyesal karena menuduh wanita itu mata duitan. Ray pun mencari wanita itu keluar dan menelusuri area hotel sampai keluar hotel, tapi tidak kunjung menemukan wanita itu. Jam menunjukkan jam 23:45. Dia pun menelpon Rio dan langsung tersambung. "Ray, ada tugas mendesak untukmu. Cek CCTV di koridor dari kamarku dari jam 23:15. Apakah ada wanita yang keluar dari sana? Kalau ada, cari dia sampai ketemu." Rio, "Baik." Telepon langsung ditutup. Rio langsung mengecek CCTV di depan kamar Ray seperti yang Ray instruksikan. Dia melihat dari jam 23:15 ke depan dan dia menemukan seorang wanita berjilbab pergi dengan membawa tas keluar hotel dan menaiki taksi. Dia pun menulis nomor taksinya dan mengirimkannya kepada temannya untuk meretas aplikasi taksi online dan melihat rute perjalanan penumpang mereka. Dan mereka pun menemukannya. Jam menunjukkan jam 0:01. Rio pun segera menghubungi Ray. "Rio, kami menemukannya. Alamatnya akan kukirimkan lewat pesan singkat." "Ray, oke." Teleponnya ditutup. Suara dering pesan masuk ke ponsel Ray. Dia pun membukanya. "Rio, alamat rumah Jalan No." Ray langsung berangkat menuju alamat yang telah dikirimkan Rio padanya. Perjalanannya lumayan jauh, sekitar 40 menit perjalanan. Saat Nisa di rumah Tante Linde, jam menunjukkan jam 0:05. Nisa masuk ke rumah karena mengira tantenya ada di dalam rumah. Saat Nisa membuka pintu depan rumah tantenya itu, dia membukanya dengan mudah karena pintunya tidak dikunci. Dia masuk ke dalam berharap bertemu tantenya untuk meminta penjelasannya, tapi dia tidak menemukan tantenya itu. Dia menemukan secari kertas yang ditinggalkan tantenya. "Nisa, tante tahu kamu punya banyak pertanyaan. Kenapa tante tega melakukan ini ke kamu? Ini semua karena tante egois, hanya memikirkan diri tante sendiri. Maafkan tante hilaf atas apa yang menimpa kamu. Karena kesalahan tante yang tidak mampu untuk membayar hutang tante sendiri. Dan di samping surat ini ada sedikit uang. Sekali lagi maafkan tante akan pergi ke luar negeri. Tidak sanggup rasanya tante untuk bertemu kamu karena kesalahan tante yang besar ini." Tante Linde. Nisa yang membacanya hanya bisa menangis. Setega itukah tantenya sendiri melakukan hal itu padanya? Dan dia melihat uang yang ditinggalkan oleh tantenya. Dia membukanya dan itu jumlah yang cukup besar. Tidak lama Nisa bangkit berdiri dan mengemasi semua barangnya dan meninggalkan rumah tantenya itu. Dan setelah selesai dia pun mengambil ponselnya dan menghubungi taksi untuk mengantarnya ke bandara untuk melakukan penerbangan kembali ke rumahnya orang tuanya.